Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari reshuffle untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sumber saya dari YouTube. Jadi masalah ini ada yang bertanya, apa makna reshuffle itu katanya ke Presiden. Rupanya Presiden memberikan jawaban makna daripada reshuffle itu untuk meningkatkan kinerja para kabinet. Karena para menteri ini katanya kerjanya biasa-biasa saja. Padahal dalam menghadapi virus corona perlu kinerja yang luar biasa untuk menghadapi virus corona ini dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga semua dana harus disalurkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati anggaran pemerintah itu. Itulah saya lihat. Dan saya sangat tidak setuju reshuffle itu untuk mengganti para menteri. Biarlah para menteri tetap dapat ditingkatkan kinerjanya. Itu yang penting saya pikir. Janganlah dia lakukan reshuffle. Karena apa? Saya tidak setuju ada reshuffle ini. Karena ini kan reshuffle ini saya tidak setuju kalau dilakukan. Cukuplah sebagai mengatakan saja untuk meningkatkan kinerja para kabinet. Yaitu karena satu, alasan saya tidak sependapat melakukan reshuffle dengan mengganti menteri-menterinya dengan alasan saat ini kan dalam kondisi kita kondisi pandemi, kondisi virus corona, dan juga menghadapinya tidak gampang, sulit, karena kita tidak tahu siapa lawan kita di sini. Jadi sifatnya sulit dan juga sudah banyak kita berusaha, tetapi belum tentu juga lama-lama bertambah terus. Jadi bukan hanya Indonesia saja, di negara lain pun demikian, bahkan lebih jauh lagi, lebih banyak di sana korbannya daripada Indonesia. Tapi begini pun kita sudah kesulitan. Saya mengharapkan virus corona cepat mereda. Kemudian dan juga kalau nanti pun diganti menterinya, perlu nanti dia menyesuaikan lagi. Waktunya cukup lama, minimal 3 bulan dia menyesuaikan kinerjanya dengan baik. Sehingga sangat sulit nanti. Sehingga akan penanganannya itu pun nanti akan kurang lancar. Di samping itu juga saya khawatir mengganti menteri belum tentu juga nanti orangnya lebih baik. Mungkin lebih jelek lagi mungkin. Apalagi yang masuk itu nanti adalah menteri-menteri yang syarat dengan perbuatan korupsi. Dimanfaatkan nanti situasi pandemi ini untuk melakukan korupsi anggaran daripada anggaran dalam menangani virus corona ini. Itulah yang saya lihat. Di samping itu kurang baik juga ya. Kalau nanti dialakan reshuffle itu, nanti partai-partai politik pendukungnya sedikit banyak tidak senang sama Joko Widodo. Karena para menteri itu banyak yang diusulkan dari kader-kader partai politik itu. Padahal partai politik itu perlu mendukung kedudukan Joko Widodo selaku presiden. Dan juga mereka juga sudah memilih Presiden Joko Widodo selaku presiden. Jadi menteri-menteri daripada partai politik ini kan cukup banyak. Ya, saya khawatir nanti kalau diganti, nanti para partai politik ini tidak senang kepada Presiden Joko Widodo. Itulah saya pikir. Jadi yang perlu diperhatikan. Jadi saya pikir para menteri pun tidak perlu, apalagi nanti menimbulkan kesibukan, menimbulkan di satu sisi sibuk melakukan reshuffle, di samping itu lagi sibuk mencari orang-orang untuk mengganti menterinya yang berkualitas, dan itu tidak gampang. Jadi itu saya lihat sulit dan juga nanti menimbulkan situasi tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya pikir lebih baik seperti sekarang ini aja, tidak ada reshuffle, tapi kinerja daripada kabinet itu ditingkatkan dan masing-masing menteri itu nanti akan meningkatkan kinerjanya sesuai kehendak daripada presiden.
Jadi itulah saya lihat. Jadi sama sekali saya tidak setuju ada reshuffle ini. Apalagi dalam kondisi pandemi ini. Di mana dalam menghadapi pandemi ini hampir semua negara gagal. Banyak menteri kesehatan negara lain yang dikeluarkan, diganti, dan minta mundur sendiri. Jadi sekarang ini menteri kesehatan ini ya harus dijaga karena dia ujung tombak sekarang dalam menghadapi masalah ini. Terutama masalah kesehatan ini. Jangan kalau diganti belum tentu nanti gantinya lebih baik. Yang saya khawatirkan nanti mungkin lebih jelek lagi. Apalagi dia bersifat syarat dengan perbuatan korupsi, kesempatannya sangat besar dapat digunakannya untuk melakukan korupsi uang negara terkait dengan pemberantasan virus corona ini. Ini saya lihat, jadi Presiden Joko Widodo tidak perlu melakukan reshuffle itu, mengganti menteri-menterinya itu. Karena mengganti menteri itu tidak gampang. Dan juga mereka juga nanti nanti kerjanya tidak baik karena merasa khawatir dan sebagainya. Sebenarnya masalah reshuffle kan hak prerogatif, hak istimewa daripada presiden ini. Kapan saja bisa dia lakukan. Tetapi saya takutkan nanti para menteri ini kinerjanya berkurang. Jadi saya pikir biarlah mereka bekerja tetap untuk mengatasi virus corona ini dan semua bekerja ditingkatkan. Jadi saya bilang, jadi saya mengharapkan tidak perlu di-reshuffle para kabinetnya ini. Cukup menteri yang ada sekarang ini dimanfaatkan dan ditingkatkan kinerjanya. Sekian dan terima kasih.